Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah masuk triwulan yang baru. Dan pada kesempatan ini ada sebuah ulasan dari pelajaran sekolah Sabat di pekan ini dengan judul Penciptaan. Yang ayat intinya terambil dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Triwulan ini kita akan mendalami kitab Kejadian. Dan di pekan pertama mengenai penciptaan yang terambil atau terangkum dari Kejadian pasal 1 dan 2. Satu pertanyaan untuk menuntun kita memahami pelajaran pertama ini adalah bagaimana kita dapat memahami Allah dan hal-hal terkait dengan Allah dalam penciptaan. Pertama, God the Creator, Allah pencipta. Jika membaca kitab pertama Alkitab, kitab Kejadian, lebih khusus Kejadian pasal 1, maka kesan pertama yang kuat akan kita dapatkan pada baris yang pertama. Mari kita membacanya. Pada mulanya Allah. Kesan apakah itu? Pertama, dari yang pertama adalah Allah. Ini menekankan akan pentingnya Allah. Allah menjadi fokus pertama dan yang terutama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata lain, berbicara tentang penciptaan dalam teks ini, penekanan dan fokusnya adalah Allah. Allah sang pencipta. Faktanya, kitab Kejadian memulai dengan dua penggambaran tentang Allah yang berbeda. Kisah penciptaan yang pertama di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4 menampilkan Allah yang jauh dari manusia. Allah yang transenden, Elohim, yang namanya dibicarakan tentang supremasi Allah. Kemudian pada kisah penciptaan yang kedua, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25 menampilkan Allah yang begitu dekat dan pribadi, Tuhan yang imanen, YHWH, yang namanya dipercaya banyak orang menunjukkan kedekatan dan hubungan. Hal lainnya tentang Allah yang kedua adalah God's design, atau desain Allah, atau rancangan Allah, atau pengaturan Allah. Ya, ini memperkenalkan Allah sang pencipta itu adalah Allah perancang atau desainer, ya, atau pengatur yang sempurna. Mengapa? Di setiap langkah kisah penciptaan, Tuhan menilai pekerjaannya sebagai tof dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia adalah baik. Secara umum dipahami bahwa kata sifat ini berarti bahwa pekerjaan penciptaan Tuhan berhasil. Dan pengamatan Tuhan adalah bahwa itu baik. Berarti berhasil. Seperti terang itu menerangi. Tanaman itu menghasilkan buah. Perfect, baik. Tetapi kata ini merujuk lebih dari sekedar efisiensi suatu fungsi. Karena kata Ibrani tov juga digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan apresiasi estetika atas sesuatu yang indah. Seperti yang muncul dalam Kejadian 24 ayat 16. Frase itu baik berarti bahwa ciptaan itu bekerja dengan baik, indah, dan sempurna, dan tidak ada kejahatan di dalamnya. Dunia belum seperti dunia kita hari ini,
dipengaruhi oleh dosa dan kematian. Jadi inilah di sini kita diperkenalkan tentang Allah pencipta itu adalah Allah perancang, pengatur yang sempurna. Kemudian hal lainnya tentang Allah. Yang ketiga adalah God's image atau gambar Allah. Penciptaan manusia adalah tindakan terakhir Tuhan atas penciptaan. Manusia adalah puncak dari seluruh ciptaan duniawi. Tujuan untuk apa bumi diciptakan. Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini adalah salah satu pernyataan yang paling berani di dalam Alkitab. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Meskipun di dalam Kejadian 1 ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Tetapi Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Di ayat 27. Pemahaman ini termasuk dua kata gambar dan rupa. Gambar rupa Allah. Ya, yang dijelaskan, yang untuk proses ini dijelaskan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, untuk gambar dari kata Ibrani Tselem mengacu pada bentuk konkret dari tubuh fisik manusia. Sedangkan untuk kata rupa dalam bahasa Ibrani adalah demot, mengacu pada kualitas abstrak yang sebanding dengan pribadi ilahi atau karakter Allah. Oleh karena itu, pengertian Ibrani tentang gambar Allah, rupa Allah harus dipahami dalam pengertian menyeluruh dari pandangan Alkitabiah tentang kodrat manusia. Teks Alkitab menegaskan bahwa individu manusia, baik laki-laki maupun wanita, telah diciptakan menurut gambar rupa Tuhan secara fisik dan juga spiritual. Ellen White menyebutkan, ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa dalam tubuh, pikiran, dan rohaninya sifat yang serupa dengan Khaliknya. Seri Membina Jilid 3 halaman 11. Faktanya, pemahaman menyeluruh tentang gambar Allah, termasuk tubuh fisik, ditegaskan kembali dalam kisah penciptaan lainnya yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi makhluk hidup yang secara harafiah, jiwa yang hidup itu adalah nefes, ya, dalam bahasa Ibrani, sebagai hasil dari dua pekerjaan ilahi, dua operasi ilahi, di mana Tuhan membentuk dan Tuhan bernafas. Perhatikan kata nafas sering mengacu pada dimensi spiritual, tetapi juga terkait erat dengan kapasitas biologis pernafasan, bagian dari manusia yang dibentuk dari debu tanah. Itu adalah nafas hidup, yakni nafas merujuk kepada hal spiritual dan kehidupan kepada hal fisik. Tuhan kemudian melakukan pekerjaan atau operasi yang ketiga. Kali ini untuk menciptakan perempuan dari tubuh laki-laki. Cara untuk menekankan bahwa perempuan memiliki sifat alami yang sama seperti atau sama dengan laki-laki. Demikianlah penekanan tentang Allah, secara khusus menekankan tentang gambar rupa Allah dalam penciptaan. Kemudian yang keempat, hal lainnya tentang Allah. Keempat adalah God's Sabbath atau Sabat Allah. Mengapa Sabat hari ketujuh terkait dengan penciptaan? Bagaimanakah hubungan ini mempengaruhi cara kita memelihara Sabat? Ya, justru karena Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Oleh karena itu, Dia menetapkan hari Sabat. Oleh karena itu, Sabat hari ketujuh adalah ekspresi
ekspresi dari keyakinan kita, iman kita bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya pada saat itu dan bahwa ia merasa itu sungguh amat baik. Jadi memelihara hari Sabat berarti kita bergabung bersama dengan Tuhan dalam mengakui akan nilai dan keindahan ciptaannya. Kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita sama seperti Tuhan telah beristirahat dari pekerjaannya. Hari Sabat dalam kita memelihara Sabatnya berarti mengatakan yes ya kepada penciptaan Tuhan yang sungguh amat baik yang mencakup juga tubuh fisik kita. Para pemelihara hari Sabat akan bersyukur atas penciptaan Tuhan yang mencakup penciptaan tubuh mereka sendiri, dan itulah mengapa mereka dapat menikmati penciptaan dan mengapa mereka mau dan rela dan senang untuk merawatnya. Hari Sabat adalah tanda akhir pertama dari sejarah manusia, juga merupakan tanda harapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia. Bagaimana bisa? Ya, jadi setelah kejatuhan, hari Sabat di pekan terakhir menunjukkan pada mujizat keselamatan yang akan terjadi saat melakukan penciptaan baru dalam Yesaya pasal 65 ayat 17, Wahyu pasal 21 ayat 1. Jadi Sabat adalah tanda di akhir pekan kemanusiaan kita bahwa penderitaan dan pencobaan dunia ini akan berakhir juga. Inilah mengapa Yesus memilih hari Sabat sebagai hari paling tepat untuk menyembuhkan orang sakit yang muncul dalam Lukas pasal 13 ayat 13 sampai 16. Bertentangan dengan tradisi apapun yang dipegang oleh para pemimpin agama dengan penyembuhan hari Sabat yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang dan kita ke waktu semua rasa sakit, semua penderitaan, semua kematian akan berakhir yang merupakan kesimpulan akhir dari proses keselamatan. Karenanya setiap Sabat mengarahkan kita pada harapan penebusan. Kemudian yang paling akhir, hal lain mengenai Allah, yaitu yang kelima, God's goodness, kebaikan Allah. Ini menekankan tentang Allah yang maha baik, yang hadir sebagai pemberi dan juga pemelihara kehidupan. Segera setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, sudah tahu apa yang Dia siapkan dan Dia berikan kepada manusia. Ada 3 pemberian yang ditawarkan kepada manusia. Yang pertama adalah Taman Eden di dalam Kejadian 2 ayat 8. Ini sebagai rumah mereka. Kemudian yang kedua, makanan. Kejadian 2 ayat 16. Kemudian yang ketiga adalah perempuan itu. Kejadian 2 ayat 22. Jadi pada setiap pemberian ada tanggung jawab sebagai tugas manusia. Mari kita lihat ketiga tugas sesuai dengan pemberian yang Tuhan telah nyatakan. Tugas pertama manusia berkaitan dengan lingkungan alam di mana Tuhan telah menempatkannya di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15 untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata kerja afat atau mengusahakan mengacu pada kerja. Tidaklah cukup hanya memberi hadiah atau menerima hadiah. Kita harus mengerjakannya dan membuatnya berbuah. Ya, pelajaran yang akan Yesus ulangi dalam perumpamaannya tentang talenta. Saudara masih ingat di dalam Matius pasal 25 ayat 14, 30 sampai 30. Kata kerja syamar atau memelihara menyiratkan tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima. Kemudian tugas yang kedua menyangkut tentang makanan. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikannya kepada manusia. Kejadian 1 ayat 29. Tuhan juga berkata kepadanya bahwa boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 16. Dan manusia tidak menciptakan pohon, buah-buahan
Itu adalah pemberian kasih anugerah. Tetapi ada satu perintah di sini juga. Mereka harus menerima dan menikmati anugerah Allah yang murah hati dari semua pohon dalam taman. Sebagai bagian dari kasih karunia itu, Tuhan menambahkan batasan. Mereka tidak boleh makan dari satu pohon tertentu. Menikmati tanpa batasan apapun akan menyebabkan kematian. Semua pohon boleh dimakan, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Jadi jika memakannya maka akan menuai kematian. Jadi menikmati tanpa batasan apapun akan menyebabkan kematian. Prinsip ini benar di Taman Eden dan dalam banyak hal prinsip yang sama itu tetap ada sampai sekarang ini. Tugas ketiga, laki-laki menyangkut perempuan. Pemberian ketiga daripada Tuhan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kejadian 2 ayat 24. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Ungkapan yang kuat yang menyoroti tanggung jawab manusia terhadap perjanjian pernikahan dan tujuan menjadi satu daging yang berarti satu orang, ya. Mereka bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu. Bagaimanapun ikatan pernikahan, meskipun merupakan pemberian dari Tuhan, memerlukan tanggung jawab manusia setelah pemberian tersebut itu diterima. Sebuah tanggung jawab terletak pada pria dan wanita untuk bagaimana mereka bisa membentuk rumah tangga mereka dan kemudian dipenuhi dengan kesetiaan, bagaimana untuk menahan emosi dan juga untuk bisa saling mengerti satu dengan yang lain, dan itu merupakan tanggung jawab manusia. Baik, kita tiba kepada konklusi. Jadi, bagaimanakah kita dapat mengenal Allah dan hal-hal terkait dengan Allah dalam penciptaan? Ada 5 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, God the Creator, Allah pencipta. Yang kedua, God's design, desain Allah, atau Allah adalah designer. Kemudian yang berikutnya adalah God's image, gambar Allah, gambar rupa Allah. Kemudian yang keempat, God's Sabbath, adalah mengenai hari perhentian, Sabat Allah. Kemudian yang terakhir adalah God's goodness, kebaikan Allah di dalam menyiapkan, menyediakan, memberikan apa yang menjadi keperluan manusia, tetapi di dalamnya mengharapkan kita untuk boleh bertanggung jawab. Dengan demikian, apakah yang menjadi respon kita manusia terhadap Allah pencipta? Ya, melalui pelajaran pekan ini, kita manusia dituntun untuk yang pertama, menyadari dan memuji muliakan Allah yang dahsyat dan perkasa, dan keagungan dan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua, mengakui ketergantungan kita kepadanya karena Dialah pencipta, kita adalah buatan tangannya. Kemudian yang ketiga, untuk boleh datang dekat dan menyembah Tuhan dalam penyembahan, dalam ibadah. Sebab rasa kagum, hormat berjalan seiring dengan sukacita dan jaminan kedekatan dan pengampunan dan kasih Allah. Kemudian untuk kita selalu bersyukur atas pemberian, ya, persediaan, pemeliharaannya, dan meresponnya dengan setia dan bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikianlah untuk sebuah ulasan dari pelajaran sekolah sahabat kita, mungkin dari sisi yang berbeda tetapi memenuhi untuk semua poin-poin penting dari pelajaran kita di pekan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada pekan ini tentang penciptaan, yang mana itu menjadi fokus pemikiran kami
itu tertuju hanyalah kepada Allah. Allah pencipta. Engkau adalah Allah yang berkuasa yang telah menciptakan kami. Yang pada kesempatan hari ini kami boleh merangkumkan kembali tentang bagaimana Allah itu merancang dengan sempurna baik adanya. Dan Allah telah menciptakan kami dengan gambar dan rupa Allah. Dan Allah yang juga menginginkan satu hubungan yang indah antara Allah pencipta dan kami ciptaan melalui sabat hari perhentian. Sabatmu ya Tuhan. Dan bagaimana melihat Allah yang baik telah memberikan pemberian-pemberian bagi kami manusia dan mengharapkan bagaimana kami bisa meresponnya dengan bertanggung jawab menjalani tugas ini dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengaplikasikan akan pelajaran ini dan menolong kami untuk bertambah lebih mengagumi Engkau, lebih setia kepadamu, dan kami boleh takluk tunduk kepada Tuhan yang adalah pencipta kami, dan loyalitas kami, kesetiaan kami hanyalah untuk milik-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa.